Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih mas? Coldplay? Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Warner Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin ke labelnya Warner di Indonesia untuk ketemu sama local people lah, sama musisi. Jadi awalnya pada saat hari Senin itu kita ketemu, secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang sangat humble. Jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia merasa seperti itu sama yang lainnya juga. Akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi. Nah disitulah dia coba digest musik Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini sesuai nih chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut, let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia nengok, oke, let's do it gitu. Seriously, ya dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok di-setupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas. Kita yang wow, benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Pada saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tadi jam 3:30 lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kali di GBK juga ya. Gimana pas di atas pas? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay, jadi itu magical banget. 80.000 orang hadir di sana ya. Semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana. Magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa. Kita tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita ditempatin di akhir ditunjukkan. Jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya mas dari teman-teman Malik? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya. Bisa dibilang karir kita 20 tahun, itu satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung mas, apa yang disampaikan dari Mas Chris sendiri? Mas Chris. Dari Chris sendiri ke Malik gitu? Iya, kita sempat ngobrol panjang sih ya sama dia, karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk, pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja, semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much, kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini. Terus kita bilang, lu beneran nih ya, are you serious gitu, I really appreciate it gitu, tapi are you serious gitu. Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya, bahwa ya
disuruh manggung, tapi kan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu over excited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu bikin arah mana. Tapi sekarang relationship-nya masih terjaga atau bercanda atau Gue nggak sempat tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia, dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di komunitas dia gitu. Dia sangat tertarik dengan gimana di sini. Dia sih bilang we meet soon, I'll be back soon gitu. Jadi ya itu sih lah, kalau bisa tukeran nomor WhatsApp ya. ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas. Mau foto boleh? Aduh panas banget. Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih Mas? Akhirnya naik ke Coldplay. Ya kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Warner Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin ke labelnya Warner di Indonesia untuk ketemu sama local people lah, sama musisi. Jadi awalnya pada saat hari Senin itu kita ketemu, secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang sangat humble. Jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia terasa seperti itu sama yang lainnya juga. Akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya, di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi. Nah disitulah dia coba digest musisi Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu detik kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini sesuai nih chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut, let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia tengok, oke, let's do it gitu. Seriously, dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok disetupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas. Kita yang wow, benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Pada saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tajam, setengah malam lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kali di GBK juga ya. Gimana pas di atas Pak? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay, jadi itu magical banget. 80.000 orang hadir di sana ya, semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana, magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa. Kita tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita ditempatin di akhir tunjukkan, jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya Mas dari teman-teman kalian? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya. Bisa
bilang karir kita 20 tahun itu satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung Mas, apa yang disampaikan dari Mas Kris sendiri? Mas Kris. Dari Kris sendiri ke Wada Malik gitu. Iya, kita sempat ngobrol panjang sih ya sama dia, karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja, semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much, kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini. Terus kita bilang, lu beneran nih ya? Are you serious gitu? I really appreciate it gitu. Tapi are you serious? Gitu. Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya, bahwa ya kita patut punya cakrawala baru ya terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ya, untuk gimana kita jalan ke depannya gitu. Agak sulit ya, tapi kita juga karena ini rahasia dan dalam hitungan detik bisa berubah semuanya. Jadi kita nggak berani ubah-ubah, kita bakal selalu sama Koda, kita bakal ketemu Chris Martin, karena secepat itu juga kita disuruh manggung, dan kan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu overexcited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu pikiran ke arah mana. Sampai sekarang relationship-nya masih terjaga atau bercanda atau Gue nggak sempet tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia. Dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di performance dia gitu. Dia sangat tertarik dengan gimana di sini. Dia sih will meet soon, I'll be back soon gitu. Jadi ya dia sih lah, tapi bisa tukeran nomor WhatsApp ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas. Mau foto boleh? Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih Mas? Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Modern Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin ke labelnya Warner di Indonesia untuk ketemu sama local people lah, sama musisi. Jadi awalnya pada saat hari Senin itu kita ketemu, secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret banget, secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang sangat humble. Jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia terasa seperti itu sama yang lainnya juga. Akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi. Nah disitulah dia coba digest musisi Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu detik kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut, let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia nengok, oke, let's do it gitu. Seriously, ya dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok disetupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas. Kita yang wow.
benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tadi jam 3:30 lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kali di GBK juga ya. Gimana pas di atas Pak? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay ya. Jadi itu magical banget. 80.000 orang hadir di sana ya. Semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana. Magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa. Kita tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita di tempatnya di akhir ditunjukkan, jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya Mas dari teman-teman kali? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya. Itu bisa dibilang karir kita 20 tahun, itu satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung Mas, apa yang disampaikan dari Mas Chris sendiri? Mas Chris. Dari Chris sendiri kepada Malik gitu? Iya, kita sempat ngobrol panjang sih ya sama dia. Karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja. Semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much. Kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini. Terus kita bilang, lu beneran nih ya? Are you serious gitu? I really appreciate it gitu. Tapi are you serious gitu? Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya bahwa ya kita patut punya cakrawala baru ya terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ya, untuk gimana kita jalan ke depannya gitu. Agak sulit ya, tapi kita juga karena ini rahasia dan dalam hitungan detik bisa berubah semuanya. Jadi kita nggak berani ubah-ubah. Kita bakal manggung sama Coldplay, kita bakal ketemu Chris Martin, karena secepat itu juga kita disuruh manggung, dan kan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu over excited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu bikin ke arah mana. Tapi sekarang relationship-nya masih terjaga atau bercanda atau Gue nggak sempet tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia. Dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di performance dia gitu. Dia sangat tertarik dengan gimana di sini. Dia sih will meet soon, be back soon gitu. Jadi ya gue sih lah, tapi bisa tukeran nomor WhatsApp ya. Yes. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas. Mau foto boleh? Aduh panas banget. Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih Mas? Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Warner Music ya. Jadi
ada gathering yang diminta sama Chris Martin ke labelnya Warner di Indonesia untuk ketemu sama local people lah, sama musisi. Jadi awalnya pada saat hari Senin itu kita ketemu, secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret banget, secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia merasa seperti itu sama yang lainnya juga. Akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi. Nah disitulah dia coba digest musik-musik Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini semua ini chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut. Let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia nengok, oke, let's do it gitu. Seriously, ya dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok disetupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas. Kita yang wow, benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Pada saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tadi jam 3:30 malam lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kali di GBK juga ya? Gimana pas di atas pas? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay, jadi itu magical banget. 80.000 orang hadir di sana ya, semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana, magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa. Kita tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita ditempatin di akhir tunjukkan, jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya Mas dari teman-teman? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya. Bisa dibilang karir kita 20 tahun, itu satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung Mas, apa yang disampaikan dari Mas Chris sendiri? Mas Chris. Dari Chris sendiri kepada Malik gitu? Iya, kita sempat ngobrol panjang sih ya sama dia, karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk, pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja, semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much, kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini gitu. Terus kita bilang, lu beneran nih ya, are you serious gitu, I really appreciate it gitu, tapi are you serious gitu. Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi ya itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya, bahwa ya kita patut punya cakrawala baru ya terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ya, untuk gimana kita jalan ke depannya gitu.
kita nggak berani ubar-ubar, kita bakal manggung sama Podcast, kita bakal ketemu Chris Martin, karena secepat itu juga kita disuruh manggung, tapi kan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu over excited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu pikiran ke arah mana. Tapi sekarang relationship-nya masih terjaga atau chances atau Gue nggak sempat tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia. Dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di Indonesia dia gitu. Dia sangat tertarik dengan lingkungan di sini. Jadi we meet soon, I'll be back soon gitu. Jadi ya busy lah. Kalau bisa tukeran nomor WhatsApp ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih mas. Mau foto boleh? Aduh panas banget. Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih mas? Coldplay. Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Modern Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin ke labelnya Warner di Indonesia untuk ketemu sama local people lah, sama musisi. Jadi awalnya pada saat hari Senin itu kita ketemu, secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret banget, secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang sangat humble. Jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia terasa seperti itu sama yang lainnya juga. Akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi. Nah disitulah dia coba digest musisi Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu detik kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini sesuai nih chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut. Let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia tengok, oke, let's do it gitu. Seriously, ya dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok disetupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas. Kita yang wow, benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Pada saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tajam, setengah malam lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kali di GBK juga ya. Gimana pas di atas pas? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay, jadi itu magical banget. 8.000 orang hadir di sana ya, semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana, magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa. Kita tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita ditempatin di akhir tunjukkan, jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya mas dari teman-teman? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya.
tahun itu satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung Mas, apa yang disampaikan dari Mas Kris sendiri? Mas Kris. Dari Kris sendiri ke Wada Malik gitu. Iya, kita sempat ngobrol panjang gitu ya sama dia, karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja, semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much, kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini. Terus kita bilang, lu beneran nih ya? Are you serious gitu? I really appreciate it gitu. Tapi are you serious? Gitu. Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya, bahwa ya kita pasti punya cakrawala baru ya terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ya, untuk gimana kita jalan ke depannya gitu. Agak sulit ya, tapi kita juga karena ini rahasia dan dalam hitungan detik bisa berubah semuanya. Jadi kita nggak berani ubah-ubah. Kita bakal langsung sama Pola, kita bakal ketemu Chris Martin, karena secepat itu juga kita disuruh manggung, dan kan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu overexcited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu pikiran ke arah mana. Sampai sekarang relationship-nya masih terjaga atau chances atau Gue nggak sempet tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia. Dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di performance dia gitu. Dia sangat tertarik dengan gimana di sini. Dia sih will meet soon, I'll be back soon gitu. Jadi ya dia sih lah, tapi bisa tukeran nomor WhatsApp ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas. Mau foto boleh? Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih Mas? Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Warner Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin ke labelnya Warner di Indonesia untuk ketemu sama local people lah, sama musisi. Jadi awalnya pada saat hari Senin itu kita ketemu, secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang sangat humble. Jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia terasa seperti itu sama yang lainnya juga. Akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi. Nah disitulah dia coba digest musisi Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu detik kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini semua ini chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut. Let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia nengok, oke, let's do it gitu. Seriously, ya dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok di-setupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas. Kita yang wow.
benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Pada saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tajam, setengah malam lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kali di GBK juga ya. Gimana pas di atas Pak? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay, jadi itu magical banget. 80.000 orang hadir di sana ya. Semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana. Magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa. Kita tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita di tempatnya di akhir ditunjukkan, jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya Mas dari teman-teman kali? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya. Bisa dibilang karir kita 20 tahun itu satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung Mas, apa yang disampaikan dari Mas Chris sendiri? Mas Chris. Dari Chris sendiri ke Wada Malik gitu? Iya, kita sempat ngobrol panjang sih ya sama dia. Karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja, semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much. Kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini. Terus kita bilang, lu beneran nih ya? Are you serious gitu? I really appreciate it gitu. Tapi are you serious? Gitu. Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya bahwa ya kita patut punya cakrawala baru ya terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ya, untuk gimana kita jalan ke depannya gitu. Agak sulit ya, tapi kita juga karena ini rahasia dan dalam hitungan detik bisa berubah semuanya. Jadi kita nggak berani ubah-ubah, coba ngomong sama Paul, coba ketemu Chris Martin, karena secepat itu juga kita disuruh manggung, dan bukan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu excited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu pikiran ke arah mana. Sampai sekarang relationship-nya masih terjaga atau bercanda atau Gue nggak sempat tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia. Dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di performance dia gitu. Dia sangat tertarik dengan lingkungan di sini. Dia sih bilang we'll meet soon, I'll be back soon gitu. Jadi ya we'll see lah. Kalau bisa tukeran nomor WhatsApp ya. Yes. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas. Mau foto boleh? Aduh panas banget. Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih Mas? Akhirnya Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Warner Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin
secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret banget, secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia merasa seperti itu sama yang lainnya juga, akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi, nah disitulah dia coba digest musik-musik Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini semua ini chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut. Let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia nengok, oke, let's do it gitu. Seriously, ya dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok disetupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas. Kita yang wow, benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tadi jam 3:30 lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kali di GBK juga ya. Gimana pas di atas pas? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay, jadi itu magical banget. 80.000 orang hadir di sana ya, semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana, magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa. Kita tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita ditempatin di akhir ditunjukkan, jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya Mas dari teman-teman? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya. Bisa dibilang karir kita 20 tahun, itu satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung Mas, apa yang disampaikan dari Mas Chris sendiri? Mas Chris. Dari Chris sendiri kepada Malik gitu. Iya, kita sempat ngobrol panjang tuh ya sama dia, karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk, pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja, semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much, kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini gitu. Terus kita bilang, lu beneran nih ya, are you serious gitu, I really appreciate it gitu, tapi are you serious gitu. Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya, bahwa ya kita patut punya cakrawala baru ya terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ya, untuk gimana kita jalan ke depannya gitu. Agak sulit ya, tapi kita juga karena ini rahasia dan dalam hitungan detik bisa berubah semuanya. Jadi kita nggak berani ubah-ubah, kita bakal sama
manggung, tapi kan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu over excited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu pikiran arah mana. Tapi sekarang relationship-nya masih terjaga atau bercanda atau Gue nggak sempat tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia. Dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di komunitas dia gitu. Dia sangat tertarik dengan lingkungan di sini. Dia sih will meet soon, I'll be back soon gitu. Jadi ya dia sih lah kalau bisa tukeran nomor WhatsApp ya. ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas. Mau foto boleh? Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih Mas? Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Modern Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin ke labelnya Warner di Indonesia untuk ketemu sama local people lah, sama musisi. Jadi awalnya pada saat hari Senin itu kita ketemu, secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang sangat humble. Jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia merasa seperti itu sama yang lainnya juga. Akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya, di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi. Nah disitulah dia coba digest musisi Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu detik kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini sesuai nih chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut. Let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia tengok, oke, let's do it gitu. Seriously, ya dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok disetupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas. Gitu. Kita yang wow, benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Pada saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tadi jam 3:30 lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kali di GBK juga ya. Gimana pas di atas Pak? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay, jadi itu magical banget. 80.000 orang hadir di sana ya, semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana, magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa. Kita tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita ditempatin di akhir tunjukkan, jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya Mas dari teman-teman? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya. Bisa dibilang karir kita 20 tahun itu
satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung Mas, apa yang disampaikan dari Mas Kris sendiri? Mas Kris. Dari Kris sendiri ke Wada Malik gitu. Iya, kita sempat ngobrol panjang sih ya sama dia. Karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja, semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much. Kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini. Terus kita bilang, lu beneran nih ya? Are you serious gitu? I really appreciate it gitu. Tapi are you serious gitu? Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya bahwa ya kita patut punya cakrawala baru ya terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ya, untuk gimana kita jalan ke depannya gitu. Agak sulit ya, tapi kita juga karena ini rahasia dan dalam hitungan detik bisa berubah semuanya. Jadi kita nggak berani ubah-ubah, kita bakal langsung sama Polda, kita bakal ketemu Chris Martin, karena secepat itu juga kita disuruh manggung, dan kan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu overexcited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu pikiran ke arah mana. Tapi sekarang relationship-nya masih terjaga atau bercanda atau Gue nggak sempet tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia. Dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di performance dia gitu. Dia sangat tertarik dengan gimana di sini. Dia sih will meet soon, I'll be back soon gitu. Jadi ya dia sih lah, tapi bisa tukeran nomor WhatsApp ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas. Mau foto boleh? Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih Mas? Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Modern Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin ke labelnya Warner di Indonesia untuk ketemu sama local people lah, sama musisi. Jadi awalnya pada saat hari Senin itu kita ketemu, secret gathering banget, nggak boleh, ya benar-benar secret aja. Di situ kita ketemu pertama kali, ngobrol-ngobrol sama dia, ya cari chemistry. Kita tuh cukup surprise ya dengan tone-nya Chris Martin yang sangat humble. Jadi mungkin di situ chemistry-nya lumayan nyatu. Mungkin dia terasa seperti itu sama yang lainnya juga. Akhirnya dia minta untuk dilakukan lagi semacam workshop musik, kayak semacam hearing session gitu, workshop musik di hari selanjutnya di hari Selasa. Jadi pada saat itu ketemu lagi. Nah disitulah dia coba digest musik-musik Indonesia seperti apa gitu. Akhirnya di satu detik kita bawain lagu Senjata Duplita, dia langsung main ke piano, dia ngetes chordnya, dia bilang ini semua ini chordnya sama lagu Sparks gitu. Oke, langsung aja kita nyaut. Let's do it on your stage. Gue bilang kayak gitu. Dia nengok, oke, let's do it gitu. Seriously, dia langsung bilang sama engineer-nya dia, tolong besok di-setupin untuk di stage C untuk Malik bisa perform di atas gitu. Kita yang wow.
benar-benar handpicked by Chris Martin sih. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada intro dulu apa-apa. Saat workshop juga dia nggak bilang ini akan diseleksi untuk manggung bersama kita, nggak juga gitu. Jadi benar-benar secepat itu keputusannya tajam, setengah 11 malam lah kira-kira. Ya, less than 24 hour semua harus setup ya. Jadi mohon maaf merepotkan semuanya. Pas itu kan penampilan pertama kalian di GBK juga ya? Gimana pas di atas Pak? Ya kebetulan penampilan pertama kita bareng Coldplay, jadi itu magical banget. 80.000 orang hadir di sana ya, semua tribun keisi tentunya. Jadi kayak beda galaksi aja kita di sana, magis banget keadaannya. Jujur sangat deg-degan ya. Kita nggak tahu penerimaan masyarakat seperti apa kita, tiba-tiba di tengah setnya Coldplay muncul Malik, apalagi itu kita di tempatnya di akhir ditunjukkan, jadi mungkin secara flow udah naik banget gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana gitu. Cuman ya Chris emang punya metode ya untuk gimana ngebawa suasana, ngebawa crowd, dan ngebawa kita untuk biar tampilnya tetap maksimal. Berarti ada pressure sendiri ya Mas dari teman-teman kalian? Ya sangat, kita senang tapi di satu sisi sangat pressure tentunya. Bisa dibilang karir kita 20 tahun, itu satu lagu terlama dalam karir kita. 24 jam kita mikirinnya sampai hari H kita masih nggak tahu mau mikir apa gitu. Akhirnya benar-benar terjadi itu suatu keajaiban. Setelah manggung Mas, apa yang disampaikan dari Mas Chris sendiri? Mas Chris. Dari Chris sendiri kepada Malik gitu? Iya, kita sempat ngobrol panjang sih ya sama dia, karena pada saat kita nunggu di ruang tunggu kita pun dia masuk ke dalam untuk, pada intinya dia pengen menenangkan kita. Dia bilang santai aja, semua udah di take care. Jadi dia bilang don't worry too much, kalian semua udah mampu untuk ada di stage ini. Terus kita bilang, lu beneran nih ya, are you serious gitu, I really appreciate it gitu, tapi are you serious gitu. Terus dia bilang, yeah, I don't share my stage to anyone gitu. Jadi ya itu bakal jadi kata-kata highlight untuk kita ke depannya, bahwa ya kita patut punya cakrawala baru ya terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ya, untuk gimana kita jalan ke depannya gitu. Agak sulit ya, tapi kita juga karena ini rahasia dan dalam hitungan detik bisa berubah semuanya. Jadi kita nggak berani ubah-ubah, coba manggung sama Coldplay, coba ketemu Chris Martin, karena secepat itu juga kita disuruh manggung, dan bukan secepat itu juga kalau itu gagal gitu. Jadi kita nggak mau terlalu over excited gitu. Makanya menurut gue itu the longest satu lagu yang kita pernah rasain, karena itu dia di luar teknis nyanyinya sebenarnya banyak pikiran yang kita nggak tahu pikiran ke arah mana. Tapi sekarang relationship-nya masih terjaga atau bercanda atau Gue nggak sempat tukeran telepon sih. Cuman dia katanya sih bakal balik ke Indonesia. Dia tertarik dengan lokal di sini yang berbagai macam suku dan etnis ada di kota dia gitu. Dia sangat tertarik dengan lingkungan di sini. Dia sih will meet soon, I'll be back soon gitu. Jadi ya dia sih lah, kalau bisa tukeran nomor WhatsApp ya. Yes. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Makasih Mas. Mau foto boleh? Aduh panas banget. Di tengah penampilan Coldplay, grup musik Malik dan The Essentials pun memperlihatkan aksi panggungnya. Awalnya tuh gimana sih Mas? Ya, kita juga nggak nyangka ya. Jadi awalnya kita satu label sama Coldplay, Modern Music ya. Jadi ada gathering yang diminta sama Chris Martin